saya minta Pastor Rudi Wawa berdoa untuk membuka acara ini. Lalu kemudian saya akan sampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Dan selanjutnya kita akan diskusi tentang persiapan untuk kita ibadah on-site yang akan direncanakan itu minggu pertama bulan Juli untuk yang di Palem. Tetapi untuk yang di Mangga Dua, untuk yang di Bogor, dan untuk yang di Bandung disesuaikan sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya, jadi prosedur-prosedurnya nanti Kovendi akan paparkan apa saja yang kira-kira kita perlu persiapkan supaya walaupun kita ibadah, tetapi tetap kita mengikuti prosedur dari pemerintah ya. Jadi kita tidak merasa bahwa sudah aman, kita belum aman, tetapi kita perlu menjaga ya supaya semuanya aman. Karena begini filosofinya, kalau ada satu saja yang terpapar, ya, misalnya di Palem begitu, ya, maka aktivitas gereja di Palem akan ditutup untuk sementara paling tidak 1-3 bulan. Ya, jadi ini perlu diperhatikan, gitu ya. Termasuk orang-orang yang ada itu akan di tracing semuanya, ya, sampai semua kegiatan-kegiatan akan diprototin. Begitu kira-kira. Oke, teman-teman. Jadi sekali lagi. Pastor Wawa, tolong buka di dalam doa. Haleluya. Ya, shalom. Shalom. Ya, selamat malam Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini, di mana Tuhan sudah mengumpulkan kami satu dengan yang lainnya di dalam tali kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau melihat dan kami mau belajar apa yang Tuhan taruh di pada malam hari ini. Kami percaya itulah iman yang membuat kami dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan melihat malam hari ini bukan menjadi malam yang rutinitas, tetapi malam yang luar biasa, di mana Allah turut bekerja di dalam segala hal yang kami lakukan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan urapan Tuhan yang baru. Sehingga setiap kami yang mendengar pada malam hari ini, iman kami dibangkitkan. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan, melalui tangan kuasa Tuhan Yesus kami percaya ada mujizat, ada berkat yang dahsyat dan luar biasa untuk setiap kami anak-anak Tuhan yang setia akan kebenaran firman Tuhan, yang setia akan gereja yang tempat kami bernaung. Kami percaya urapan Tuhan turun ketika kami taat, ketika kami setia, ketika kami sopan santun, kami akan melihat ada kuasa, ada urapan, ada mujizat, ada damai sejahtera untuk setiap pribadi kami pada malam hari ini. Biarlah kuat kuasa Allah Roh Kudus melawat setiap pribadi kami, sehingga apa yang kami bicarakan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang akan bekerja, yang akan turun tangan, membangkitkan setiap pribadi kami, membangkitkan gereja IHK pada malam hari ini. Biarlah kami semua mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kuat kuasa Allah Roh Kudus yang menuntun. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, shalom kawan-kawan semuanya. Saya lihat di sini juga Pastor Ari juga sudah masuk. Daniel Fernando sudah ada belum? Pak Daniel Fernando. Oh, ya nanti biar menyusul. Nah, kawan-kawan, sebelum kita masuk dalam satu diskusi, saya malam hari ini sengaja kita tidak ada lagu, ya, karena waktu kita terbatas. Hanya saya kasih batas waktu 1 jam 15 menit semuanya selesai, ya. Jadi itu yang perlu diketahui ya supaya kita irit waktu semuanya. Begitu kawan-kawan, dan sekarang saya akan masuk pada satu tema, satu pembahasan kita yang saya berikan satu judul karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, ya. Para pastor ada di sini semuanya, para gembala-gembala satelit ada di sini semuanya, Pak Vila, Pak Daniel Fernando, Pak David Ari, ya, puji Tuhan.
Nah, dan juga kita semuanya, para hamba-hamba Tuhan, diaken-diakonis, nah maka itu kita adalah orang-orang yang sudah dewasa. Katakan sama-sama dewasa. Dewasa. Nah, itu kita akan melihat satu pernyataan orang dewasa, ya, karena orang dewasa itu ya siap untuk menerima berkat orang dewasa. Ya, hanya anak-anak yang pantas mendapatkan apa? Berkat kanak-kanak. Tetapi orang dewasa itu siap mendapatkan berkat orang dewasa. Setuju, katakan amin. Nah, karena kita sudah dewasa, kita ada punya respon, yaitu orang dewasa itu tentunya mau melayani, mau terlibat di dalam respon yang baik, seperti masih segar dalam ingatan kita tentunya. Minggu kemarin saya khotbahkan di kitab Efesus atau suratan Efesus, yang dikatakan di situ memang dahulu kamu kegelapan, ya. Jadi bukan dulu kita tinggal di dalam kegelapan, tetapi dulu memang kita ini gelap, ya. Bahasa aslinya dikatakan etegor potes katos. Jadi kamu, saya itu memang dulu gelap gulita, ya. Tetapi kita harus mengalami satu perubahan, karena kedewasaan itu tidak akan berarti apa-apa tanpa perubahan, tanpa pertobatan. Bagaimana kita bisa dewasa, bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa menjadi baik kalau kita tidak bertobat. Kalau tidak ada satu kemauan kita untuk kita mau berubah, yang saya khotbahkan minggu kemarin, yaitu tentang apa? Metamorfosa, seperti dari apa, kupu-kupu bertelur, telur jadi ulat, ulat jadi kepompong, lalu kepompong jadi kupu-kupu. Jadi perubahan itu bukan samar, tetapi perubahan itu mendasar. Nah, di situ adalah letak daripada bagaimana kita mengalami kedewasaan rohani sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi itu sangat penting. Ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Efesus 5 ayat yang ke-8. Ya, tetapi sekarang ya kamu adalah terang. Ya, nun de pos en kurio. Ya, jadi kamu adalah terang, bukan gelap lagi. Tidak berpindah dari kegelapan kepada terang, tidak. Tetapi dulu memang kamu gelap, sekarang sudah pindah. Kenapa kita pindah? Karena kita punya komitmen, lalu Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia. Katakan sama-sama kasih karunia. Ya, itu yang membuat kita menjadi dewasa. Ya, maka itu sekarang kita akan membaca di laptop Anda semuanya atau di handphone Anda semuanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, jadi para pelayan Tuhan, ya, para hamba-hamba Tuhan, para pengerja, diaken-diakonis di gereja IHK, kita semua adalah orang dewasa. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada gambar, ya, dari anak bayi lalu kepada orang dewasa. Tidak mungkin kita sudah sedewasa ini kita masih main apa balon, tidak mungkin, ya. Balonku ada 5, tidak mungkin, ya. Itu pasti Anda obatnya habis, ya, pasti itu, karena kita sudah dewasa. Jadi mainan kita adalah mainan orang dewasa. Sebab apa? Sifat pelayan Tuhan itu adalah dewasa. Katakan sama-sama dewasa. Ya. Tapi dewasa itu harus dimulai dari perubahan yang mendasar. Yang tadi dikatakan etegar potes kotos, ya, ke mana nun depos en kurio, ya. Jadi dari dulu memang kita gelap, lalu kita sekarang menjadi terang. Jadi ada perubahan yang mendasar, ya. Kalau kita tidak berubah, kalau kita hanya begitu-begitu saja dalam melayani Tuhan, apalagi suka tersinggung, dikit-dikit tersinggung, ya, sedikit-sedikit minta perhatian, itu saya kira bukan sikap seorang hamba Tuhan, ya. Bukan sikap seorang yang dewasa. Hanya anak-anak yang suka diperhatikan. Makanya bahasa Jawanya ada istilah aleman. Ya, aleman itu ngalem. Ngalem itu minta perhatian, ya. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang dewasa, maka yang terjadi kita tidak akan pernah mengalami kita adalah terang itu tadi. Ya, justru kita menjadi batu sontohan, batu sandungan
bagi orang-orang yang mau maju, ya. Gitu. Lalu berikutnya, jadi dewasa itu apa? Dewasa itu bukan diukur dari lamanya waktu kita menjadi orang Kristen. Ya, lamanya kita menjadi diaken, lamanya kita menjadi pendeta, bukan, tetapi dewasa itu adalah sebuah keputusan. Katakan sama-sama keputusan. Ibrani 5 ayat ke-12, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebenarnya sudah waktunya bagimu untuk apa? Menjadi guru. Tetapi nyatanya kalian masih perlu belajar dari orang lain tentang apa? Asas-asas pertama ajaran Allah. Coba bayangkan. Jadi tidak diukur dari lamanya waktu. Untuk apa kita bicara lamanya waktu? Kalau asas-asas ajaran tentang apa yang diperintahkan Tuhan, ada ajaran dasar sekali, kita masih perlu diajarkan, yaitu apa? Tidak mudah tersinggung, ya. Lalu kita ngerti tugas dan tanggung jawabnya, ya. Itu dalam BIS itu bahasa Indonesia sehari-hari. Ibrani 5 ayat 12 ya, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Saya ulangi. Sebenarnya sudah waktunya kamu menjadi guru, tetapi nyatanya kalian masih perlu belajar dari orang lain tentang asas-asas pertama ajaran Allah. Kalian belum dapat menerima makanan yang keras. Kalian masih harus minum susu saja, perhatikan. Ya. Jadi ini mengkhawatirkan ya buat para pelayan Tuhan ya. Jadi kalau modelnya seperti ini ya ini seperti gambar yang di samping itu ya. Namanya apa? Dwarfisme, itu orang yang cebol ya. Bayangkan kalau rohani kita itu seperti itu ya. Orang cebol gitu ya. Pak, apa orang cebol itu adalah orang yang miskin, ada yang kaya loh, Pak. Ya, tapi kan cebol. Masa Anda mau cebol? Masa rohanimu mau cebol ya? Masih minum susu saja. Kan ini firman Tuhan yang berkata, sudah saatnya kita menjadi guru. Tetapi kita kadang masih harus diajarkan asas-asas ya. Salah satu contoh seperti tadi postingan saya tegur Anda semuanya, baik yang menjadi diaken, diakonis, baik yang menjadi para pendeta. Setiap ada pengumuman Anda semua hanya membaca tanpa respon. Saya mau tanya, itu sopan dan santun atau sengaja tidak mau tahu atau bagaimana? Ya, kita orang timur ya. Coba kalau hamba-hamba Tuhan itu mengerti sopan santun itu ya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, itu ditandai dengan sopan santun kepada para pemimpinmu yang kelihatan. Kalau di rumah ya pemimpinmu siapa? Kalau di perusahaan pemimpinmu siapa? Kalau di gereja pemimpinmu siapa? Coba. Ada postingan, ada pengumuman, Anda cuek bebek begitu ya. Jadi ini mohon maaf ya, ini bukan saya sedang marah-marah tidak, tetapi karena kita ini adalah para pemimpin, sementara kita harus menjadi contoh bagi jemaat. Gimana kalau ada jemaat yang tahu setiap ada pengumuman lalu Anda read saja tanpa respon apapun atau minim respon. Sementara Anda mengajar, sementara Anda harus berkata aku pendeta, aku diaken diakonis, ya. Maka itu mari kita bertobat ya, tanpa perubahan yang mendasar. Perhatikan ya, pertumbuhan itu tidak akan pernah terjadi. Ya, tanpa metamorfosa ya tadi dikatakan ya, nun the post and curio itu tidak akan terjadi. Kamu adalah terang itu tidak akan terjadi. Bahkan dikatakan kita menjadi orang bebal yang dulunya terang tapi balik lagi pada kegelapan. Karena di ayat berikutnya dikatakan Efesus 5 ayat berikutnya dikatakan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Ya, saudara pikir ini adalah waktu yang aman, damai, dan sejahtera? Tidak. Coba lihat paparan virus. Sampai hari ini belum ada obatnya. Sampai hari ini belum ditemukan vaksinnya. Ya, kalau ada tes PRC, kalau ada tes sifatnya rapid test itu hanya untuk menemukan itu IgG dan IgM-nya, imunoglobulin G dan imunoglobulin M-nya. Pertanda bahwa Anda terinfeksi. Ya, tapi sampai hari ini belum ada obatnya. Jangan menganggap wah ini biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Sebelum Anda lahir Tuhan Yesus memang dahsyat. Tapi kita harus segera mengubah kebiasaan ini. Makanya ada namanya new normal. Gimana kita mau mengapresiasi jemaat? Bagaimana kita mau mengundang jemaat untuk beribadah dalam era new normal? Kalau kelakuan kita para hamba-hamba Tuhan sopan santun pun masih perlu diajarkan tentang asas-asas pertama dalam ajaran Allah. Ya, ini teguran keras buat kita semuanya.
Maka itu mari ya, kita bersinergi satu dengan yang lain. Dewasa itu bukan ukuran waktu, tapi dewasa itu keputusan. Berubah dari kegelapan ya menjadi terang. Itu adalah keputusan. Ya, bukan tumpangan tangan. Ya, bukan nubuatan pendeta, bukan. Jadi itu kewajiban kita. Itu berhubungan dengan karakter kita, ya. Maka itu mulai dari keluarga. Ya, sekalian saya umumkan bahwa MK itu minggu depan sudah tidak ada lagi MK. Kita kembalikan kepada GIC. Ya, materi-materi GIC. Bagi Anda yang sudah bisa ber-GIC, silakan ber-GIC. Tapi kalau yang belum bisa ber-GIC, ada teknologi Zoom seperti ini. Ya, masing-masing gembala-gembala GIC bisa Zoom dengan jemaat GIC-nya. Ya, materi yang nanti kita kirimkan. Jadi kita mulai belajar. Inilah pelayanan di era new normal. Inilah pelayanan di era baru, saudara-saudara ya. Jadi bagaimana kita ini sudah jarang ketemu, lalu Anda kalau ada postingan Anda santai saja hanya dibaca tanpa ada respon atau minim respon, sementara Anda harus mengajar, apa enggak malu? Ya, jadi jadilah contoh yang baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi jemaat. Seharusnya, sebenarnya sudah waktunya bagimu untuk menjadi guru. Tetapi nyatanya kalian masih perlu belajar dari orang lain tentang asas-asas pertama dalam ajaran Allah. Ya, maka itu mari kita bertobat. Ya, saya jarang menyampaikan sekeras ini, tapi perlu saya sampaikan karena saya mengasihi Anda semuanya. Para pendeta, para gembala-gembala, satelit, Anda juga harus bertobat. Jangan saya yang ngemis-ngemis tiap Senin atau gimana ibadah hari Minggu. Bagaimana itu model apa itu? Ya, kalau memang Anda sudah mau menjadi otonomi, nah saya otonomi kan enggak apa-apa. Tapi kalau Anda masih memerlukan saya sebagai orang tua, mari ya sebagai anak rohani, sebagai anak bimbing saya harus mengikuti apa yang saya sudah gariskan. Tidak harus saya minta-minta ngemis. Pak Ari tahu namanya Krido Lumai Ngasto, ya. Minta-minta bagaimana informasinya, gimana perkembangannya, Anda yang harus aktif. Begitu, Bandung juga tuh, Pak Hani, tegur Pak Daniel itu kalau nggak ada laporan, autonomikan nanti bulan depan. Ya, jadi semua harus bersinergi. Kita masuk new normal, nggak bisa main-main ini sekarang. Tuhan sudah mau datang. Lihat nubuatannya C.D. Jacob. Ya, apa setelah ini akan ada apa lagi? Jadi Anda itu harus lihat, jangan santai-santai jadi orang, apalagi dia akan dipalem, dikit-dikit tersinggung, saya dengar laporan. Apa itu? Kalau memang nggak mau jadi diaken, sudah. Besok bilang sama Pak Dedi. Ya, pelayanan bukan seperti itu. Seharusnya kita harus sudah jadi guru. Jangan kemana-mana buat empeng susu. Gimana itu? Ya. Jadi perhatikan semuanya, hamba Tuhan. Jangan jadi kanak-kanak rohani. Kita harus dewasa. Ingat itu, etegar otes katos, ya, telah berubah 100%, ya, menjadi apa? Non de pos en curio. Jadi kita adalah terang. Begitu. Ya, lalu berikutnya. Nah, pertumbuhan itu ya disertai dengan komitmen, dan tentunya bukan pertumbuhan yang cebol tadi, tapi pertumbuhan yang sehat. Awali dengan sebuah komitmen. Katakan sama-sama komitmen. Ya. 2 Petrus 3:18, baca sama-sama. Ya, waktu saya sudah mau habis. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi ada pertumbuhan-pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan dalam kasih karunia. Apa itu artinya kasih karunia? Nggak mampu dimampukan, nggak layak dilayakkan. Siapa yang sebetulnya kita layak di hadapan Tuhan? Tidak ada yang layak. Termasuk saya itu tidak layak. Tapi kalau kita nginget kasih karunia, ya, lalu kemudian kita bisa menerima keberbedaan, tidak ketersinggungan terus-menerus. Ya, makanya juga saya umumkan penerimaan sembako, ya, itu akan saya hentikan 1 bulan lagi. Jadi bulan depan itu terakhir. Setelah itu tidak ada lagi sembako-sembakoan. Kalau sembako hanya bikin persoalan buat apa? Gitu ya. Jadi kasih karunia. Lalu yang kedua, pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, pengenalan akan Tuhan. Seperti apa pengenalan akan Tuhan? Ya, kalau kita mengenal Tuhan, ya tidak mungkin kita melayani Tuhan dengan ogah-ogahan. Sekali lagi, kita sudah jarang bertemu, ya, sudah jarang berjumpa, diajak Zoom saja susahnya luar biasa. Ya, kan bisa tuh.
saling bergabung kalau memang kesulitan apa, bicara dengan ketua diaken, bicara dengan saya yang gembala-gembala gembala-gembala satelit. Jangan semuanya diem lalu saya suruh nebak-nebak. Itu gimana pengenalan kepada Tuhan yang tidak kelihatan dengan saya aja tidak kenal. Iya kan? Ya, sekali lagi saya ulangi. Gimana Anda kenal sama Tuhan yang tidak kelihatan? Oh, dengan saya sebagai pemimpinmu aja Anda begitu meremehkan saya. Terus Anda mau ngajar, nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Ya saya bilang itu bohong. Ya, jadi perhatikan kawan-kawan semua. Ini hari saya berkata sejujur-jujurnya apa yang ada di dalam hati saya ungkapkan daripada jadi bisul. Tahu enggak? Ya, daripada jadi bisul. Ya, mendingan saya ungkapkan semua bertobat. Ya, jangan anggap pengiringan akan Tuhan itu apalagi pelayanan cari duit. Awas kamu, ya. Pelayanan itu berkorban, bukan pelayanan itu cari segala sesuatu. Nah, berikutnya setelah komitmen apa? Ya, mari kita baca sama-sama ini. Ya, bertumbuh dengan apa? Mengalami Tuhan secara pribadi. Seperti siapa? Seperti Ayub. Ya, ini di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kenapa Ayub ini begitu luar biasa dihina sama istrinya, sampai istrinya ngomong apa? Yob, kamu kutuki kutuki Tuhan, setelah itu kamu matilah. Tapi dia nggak mau. Ya, dia tetap bertahan dengan imannya. Bahkan dikatakan tidak ada kata umpatan-umpatan kepada Tuhan, kutukan kepada Tuhan. Padahal semuanya habis. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Ayub mengalami sendiri, ya, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, maka kita akan menjadi orang yang tahan uji. Ya, tahan uji. Apa yang diuji? Harga diri. Apa yang diuji lagi? Materi. Nah, kita ini belum bisa salib aja baru dikatain sedikit sudah tersinggung, sudah ngancem-ngancem, nggak mau jadi diaken. Ya sudah, nggak mau jadi diaken, aku juga nggak gaji kalian semua. Ya, jadi nggak boleh kayak gitu jadi ancaman-ancaman. Hanya belum tak panggil aja. Jadi kalau kita dewasa, mari sekarang kita mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan, supaya kita jadi orang yang tahan uji. Ya, Tuhan itu nggak pernah salah kok memilih kita jadi anak-anaknya, itu nggak pernah keliru. Amin. Ya. Yang terakhir, ini yang terakhir, betul-betul terakhir, ya. Coba perhatikan di sini, bertumbuh, ya, terus memperbarui hidup yang nyata. Jadi bukan hidup yang tidak nyata, tapi hidup yang nyata. Termasuk para pemain musik, worship leaders, singer, perhatikan. Ya, Roma 12 ayat yang kedua, terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu ya, seperti di sini ada gambar saya ini ya. Ini gambar pertumbuhan tubuh manusia, ya, dimulai dari namanya pituitary gland. Pituitary gland itu adalah kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary itu orang ada berkata kelenjar hipotalamus. Itu adanya di sini nih, adanya di di otak, ya. Ya, saya nggak perlu sebutkan. Ini namanya masternya manusia itu ada di pituitary gland ini. Ini akan memproduksi hormon macam-macam, termasuk hormon pertumbuhan, ya, growth hormone, ya, termasuk ini muscle, gimana tadi bilang, ya, termasuk ini otot-otot, ya, termasuk tulang, ya, termasuk liver, semuanya dikendalikan dari pituitary gland. Perhatikan, makanya Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi, akal budi itu adanya di sini, ya. Kalau kita mencipta hidup kita baik, maka seluruh tubuh kita baik. Amin. Seluruh hormon kita baik. Ya, pituitary gland. Jadi kelenjar hipotalamus, ya, terletak di mana itu? Ya, nggak perlu dijelaskan, di anterior dan di posterior daripada hipotalamus depan dan hipotalamus belakang. Ini mengendalikan semuanya. Artinya apa? Kalau kita pusatkan kehidupan kita ini pada masternya kita, yaitu Kristus, maka seluruh rangkaian kehidupan kita ini akan berubah.
Amin. Jadi untuk kita hidup berkelimpahan itu nggak perlu kita minta-minta sama Tuhan. Karena masternya ini loh, pituitary gland-nya ini, yaitu Kristus Yesus itu menspiriti kita semuanya. Sehingga kita memiliki hormon yang macam-macam. Hormon pertumbuhan, hormon THS, hormon FHS, macam-macam. Yang membuat kita jadi sehat, membuat kita jadi bertumbuh, tubuh kita jadi sehat dan kuat. Nah, teman-teman, jadi saya hanya ingatkan itu saja kira-kira supaya teman-teman, kok mati? Ben? Halo? Ada. Ada, oke. Ada. Ya, jadi kira-kira itu saja sebagai nasihat saya, agak sedikit beda hari ini. Ya, bukan saya sedang marah-marah, bukan, tetapi sedang memperingatkan sebagaimana saya ini seorang ayah kepada anak-anak yang saya kasih, anak-anak rohani saya. Supaya kita tidak kedapatan tidur, supaya kita tidak bermimpi indah, ya, lupa untuk bangun, lupa untuk mengerjakan mimpi-mimpi kita. Ingat, kita sedang masuk dalam bukan new era itu itu sandal, ya. Jadi kalau kita masuk di dalam zaman yang baru, kita tidak mau berubah, ya repot. Belum tentu loh nanti gereja itu di masa yang akan datang itu perlu ruangan yang gede-gede, belum tentu. Jadi gereja itu ya diri kita sendiri yang dibenahi, ya. Itu saja, mari kita berdoa, nanti Pastor Fendi akan lanjutkan apa-apa yang kita akan perlukan pada persiapan untuk kita ibadah onsite. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, ialah nasihat firman Tuhan yang sedikit berbeda daripada hari-hari yang lain. Ini menjadi satu motivasi di dalam kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami semua apabila kami abai, kami lalai, kami terkesima dengan persoalan COVID-19 ini, sampai kami lupa bahwa kami adalah pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Berkati Ko Fendi yang akan memimpin kami, juga untuk para gembala-gembala satelit, Pastor Ari, Pastor Daniel, juga Pastor Villa, nanti juga akan sampaikan sesuatu. Biarlah Tuhan pimpin semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin. Mari silakan dilanjutkan, Pastor Fendi. Oke, shalom semuanya, teman-teman. Saya dari San Francisco. Di belakang ada jembatan San Francisco. Saya akan membagikan untuk materi saya sebentar ya. Saya di desa aja, Ben. Oke, selamat malam semuanya. Saya membawakan sebuah tema untuk di new normal ini tentang accelerate to be excellent. Artinya adalah mungkin kita hari-hari ini mengalami yang namanya sedikit mungkin ada disrupsi ya. Maksudnya kita semua banyak kegiatan di rumah, ibadah di rumah, anak-anak sekolah dari rumah, semua banyak dari rumah. Seakan-akan kita mengalami yang namanya mungkin kemunduran dari apa yang kita biasa lakukan. Tapi saya teringat dengan sebuah ilustrasi yang saya dapatkan dari internet, bahwa terkadang sebuah anak panah yang meluncur dengan cepat pun ada satu masa dia ditarik ke belakang. Saya yakin dan percaya masa-masa seperti ini adalah masa-masa di mana Tuhan mempersiapkan kita sebagai anak-anak panah yang diarahkan kepada sebuah tujuan Tuhan untuk mengalami percepatan. Ya, percepatan untuk apa? Percepatan untuk jauh lebih maksimal, jauh lebih menjadi excellent gitu. Jadi saya beri judul, kita mengalami accelerate, percepatan untuk menjadi sempurna. Untuk yang kedua, saya poin sesi kedua ini saya akan mengemukakan tentang sebuah awareness program. Pada hari ini kita bicara tentang iman, tadi yang seperti dipaparkan oleh Bapak Gembala. Saya percaya iman itu bekerja sama dengan tindakan. Dan juga saya tambahkan dan hikmat.
Jadi iman itu tidak berjalan sendirian. Iman berbicara dengan tindakan dan juga hikmat. Nah, kita tahu bahwa kita sekarang akan memasuki yang namanya transisi new normal, PSBB ya, kalau DKI Jakarta. Nah, jadi saya akan berbagi kepada teman-teman, semua juga yang ada, gembala di GIC maupun gembala-gembala pelaksana yang lain, tentang knowledge yang saya pikir saya bisa mencoba untuk sharing ya, sosialisasi tentang new normal. Tujuan awareness dari malam hari ini adalah kita bicara mengenai semua hamba-hamba Tuhan dipersiapkan untuk mengalami percepatan iman. Saya percaya bahwa percepatan iman itu dimulai dari kita sebagai pengerja, ya, nanti ditularkan kepada jemaat, pengerja yang lain dan juga pastor untuk mengalami janji Tuhan. Kemudian yang kedua, excel in service. Saya berdoa setiap kita semua tetap punya hati pada saat nanti ibadah on-site, kita punya hati untuk melayani dengan excellent. Nah, yang terakhir, pelayanan yang berdampak tentunya gitu ya. Kita rindu bahwa pelayanan kita semua berdampak. Oke, saya akan mulai sesi kedua ini tentang preparasi atau persiapan untuk masuk ke era new normal ya, new normal era church. Ya, ini bicara tentang safety plan atau sebuah rencana keamanan ya. Nah, safety protocols yang akan saya bagikan adalah nanti berlaku kepada IHK Palem. Nah, nanti mungkin bisa di-copy juga, ini materinya saya akan sebarluaskan kepada IHK yang lain. Nah, ini adalah safety protokol yang harus diikutin di IHK Palem. Ya. Yang pertama, di sini saya tuliskan adalah jemaat dihimbau untuk melakukan cuci tangan. Ya, di tempat yang telah disediakan atau portable hand wash. Ya, jadi ini akan dikerjakan, kemudian diawasi oleh tim aser bawah, ya, karena di IHK Palem itu ada aser bawah sama aser atas. Nah, nanti ada yang bantu apabila jemaat mengalami kesulitan dalam cuci tangan ya, karena itu nanti hand wash-nya kan portable. Kemudian pintu dibukakan oleh tim aser yang satunya lagi gitu. Jadi semua pintu itu dibuka oleh aser. Lanjutkan safety protokol yang kedua yaitu pengukuran suhu tubuh. Ya, ini kita bicara mengenai next-nya. Pastor Fendi. Ya. Pastor Fendi, tolong IHK 25 di mute, unmute. IHK 25 Pak Sapia. Oke, supaya nggak ada dengar suara. Lanjut. Maaf, saya lanjutin lagi safety protokol yang kedua mengenai pengukuran suhu tubuh. Jadi tim aser di bawah wajib setelah jemaat yang cuci tangan masuk, nanti ada thermal gun checker. Ya, di situ ada standar suhu by WHO, dewasa itu 36 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi dilakukan pengecekan fisik, ditembakkan thermal gun di area jidatnya ya, forehead. Apabila ditemukan yang di atas 37,5, mungkin 37,6, 37,8, maka biasanya dilakukan 2 kali pengecekan. Jadi jemaat itu disuruh istirahat, 10 menit kemudian ditembak lagi. Apabila ditemukan dia turun, dipersilakan untuk ibadah. Tapi apabila dia masih panas, direkomendasikan jemaat tersebut untuk pulang ya. Jadi kita benar-benar untuk protokol ini adalah protokol standar dari WHO ya, bukan IHK yang buat seperti ini gitu. Nah, kemudian ya, sebentar. Mumpung saya ingat, jadi saya sudah siapkan untuk thermal gun-nya untuk Bandung, untuk Bogor, dan untuk Mangga 2 sudah dari saya. Kebetulan kita diberkati sama jemaat ya, bukan jemaat kita sih. Ya, kita nanti akan siapkan. Jadi teman-teman yang di Bandung, Bogor, dan Mangga 2, santai aja, nanti kita akan saya kirimkan. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Saya ada tuliskan di situ ada rekomendasi dari WHO pun juga menganjurkan untuk jemaat yang usia 12 tahun ke bawah atau 60 tahun ke atas
dan atau jemaat atau diaken yang sakit, baik itu batuk, demam, flu, mengikuti ibadah secara online. Itu adalah sebuah anjuran, bukannya kita melarang, tapi kita mengantisipasi. Itu. Saya lanjutkan, safety protokol yang ketiga. Untuk asar atas ke 1, ya, jadi ini sudah naik ke atas untuk IHK Palem. Asar atas 1 membukakan pintu untuk jemaat. Dan tugasnya adalah memastikan, itu ada di garis bawahi, semua jemaat dan diaken dan diakones yang tidak bertugas sekalipun memasuki ruang ibadah selama di dalam ruang ibadah wajib mengenakan masker dengan benar. Jadi penggunaan masker bukan hanya dikenakan masker biasa, tapi dengan benar. Karena banyak orang menggunakan masker itu posisinya nggak benar. Jadi istilahnya mungkin maskernya hidungnya nggak ketutup, kemudian ada yang maskernya di bawah, di dagu. Ya, sering sekali saya melihat seperti itu. Jadi asar atas adalah bagian penting yang untuk memastikan setiap jemaat dan diaken dan diakones yang memasuki ruang ibadah, mereka wajib mengenakan masker dengan benar. Bisa menggunakan masker kain seperti yang ada di layar ya, atau dengan menggunakan masker medis seperti yang di layar juga. Posisi yang benar adalah seperti yang di bawah tadi. Gitu. Jadi hidung dan mulut itu semua tertutup rapat. Sampai sini jelas. Saya lanjut protokol keempat. Setelah di ruang ibadah, ada 2 asar. 1 asar itu di pintu, tetap membuka pintu bagi jemaat, mengecek penggunaan masker. Kemudian asar kedua, menjemput dan mengarahkan jemaat untuk dapat menempati kursi ibadah yang sesuai dengan protokol social distancing yang aman. Jadi nanti akan diatur pengaturan seat di dalam ibadah itu harus ada jarak seperti yang ada di layar. Ya, nanti untuk ibadah di IHK Kota Bogor maupun ibadah di Bandung mungkin bisa dengan standar prosedur sendiri ya. Kalau tidak keliru itu 1-2 meter gitu. Dan pastikan untuk asar yang kedua yang sudah mengarahkan jemaat duduk, pastikan kursi tidak boleh digeser ataupun dipindah ya. Kadang saya melihat bahwa kadang-kadang ada orang tua membawa anak dan anaknya maunya deket-deket gitu ya. Jadi pastikan kursi itu tidak boleh digeser-geser, dipindah-pindah. Ya, tolong dibantu untuk jemaat bisa menempati kursi dengan aman dan nyaman gitu. Kita benar-benar menjaga standar protokol keamanan gitu. Oke, saya lanjutkan. Nanti bisa dicatat ya teman-teman kalau ada yang mau tanya nanti bagian asar atau apapun setelah penjelasan ini kita bisa sesi Q&A. Saya lanjutkan. Oke, untuk asar, diaken diakones, guru sekolah minggu, dan tim musik. Nah, kebetulan ada tim musik, kemarin saya undang. Mereka yang bertugas, ya, terutama untuk asar, wajib menggunakan double. Jadi bukan hanya masker, tapi ada face shield. Face shield-nya bisa terlihat ada di layar, kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi ada double protection, ada masker dan face shield. Untuk tim WL dan singer yang melayani di mimbar untuk tim di IHK Palem menggunakan face shield saja, ya diperbolehkan. Tapi pada saat tidak aktif atau menempati tempat duduk, wajib menggunakan masker dan face shield. Ya, jadi itu adalah safety protokol bagi semua pelayan mimbar ya, dan juga para pemain musik dan juga asar. Jadi asar atas, asar bawah yang berhubungan dengan kontak dengan jemaat itu wajib menggunakan face shield dan masker. Saya lanjutkan safety protokol untuk setelah ibadah. Nah, ibadah dilakukan 1 jam. Nanti asar bawah setelah ibadah selesai, asar bawah langsung standby di ruang lantai 1. Asar bawah yang akan membukakan bagi jemaat yang akan pulang. Gitu. Nah, pastikan untuk jemaat tidak ada kontak tangan ataupun wajah. Ya, tidak ada yang namanya jabat tangan sementara ini dan tempel pipi. Ya, kan saya menyadari bahwa ada beberapa
tradisi mungkin ya, yang suka yang namanya tempel cipika-cipiki gitu ya. Untuk saat sekarang ini tidak direkomendasikan ya, bisa menggunakan dengan salam sehati ya, menaruh tangan di pundak gitu ya, seperti yang tertera ada di layar itu. Oke, saya lanjutkan protokol 17. Nah, ini tadi asar bawah turun. Nah, setelah jemaat selesai di atas, itu para asar atas akan menyemprotkan disinfektan dan melakukan pembersihan ya untuk kursi yang ada di tempat ibadah gitu. Jadi ini tugasnya banyak di bawah dan di atas. Di bawah membukakan pintu, yang di atas nanti menyemprotkan disinfektan. Pastikan ini pada saat jemaat sudah selesai turun semua. Jangan pas lagi bubar disemprot disinfektan. Ya, repot nanti ada chaos. Ya, jadi seperti itu. Safety protokol yang selanjutnya sudah selesai. Nah, kita masuk ke dalam sebuah kebiasaan normal era church ya, yang baru. Ibadah akan dilakukan di dalam masa-masa new normal ini 1 jam. Jadi kita akan membiasakan diri selama new normal, nanti pada saat dibuka, ibadah yang dikerjakan hanya berlangsung 1 jam saja. Ya, sangat direkomendasikan kita tidak berlama-lama di dalam sebuah ruangan tertutup. Itu udah menjadi sebuah standar yang kita coba terapkan ya. Kemudian ibadah dilakukan nanti akan secara 2 fungsi. Yang pertama on-site, ya jadi ada yang ibadah jemaat bisa datang beribadah, ada juga dilakukan secara online. Nah, online yang untuk di HK Palem tetap dilakukan secara streaming media, ya baik YouTube, Facebook, maupun Instagram. Oke. Ini adalah sebuah planning yang di IHK Palem. Saya sudah mengusulkan sama Bapak Gembala. Nanti kita akan belajar untuk simulasi start on-site. Itu kita buka untuk para leader, diaken dan diakones. Semua dimulai di IHK Palem tanggal 5 Juli 2020. Kita akan terapkan apa yang tadi saya paparkan. Kita akan coba untuk leader. Ya, jadi ini belum untuk jemaat umum. Jadi pada saat 5 Juli 2020, kita akan mengadakan perjamuan kudus dan juga simulasi apa yang kita tadi bicarakan hanya untuk diaken dan diakones, leader. Kemudian untuk umum gimana? Nah, untuk umum dilakukan tanggal 12 Juli atau minggu kedua bulan Juli. Kira-kira itu, saudara-saudara, saya bagikan selama 15 menit. Kalau ada pertanyaan, saya bisa buka sesi bagi teman-teman yang mau bertanya. Saya nanti bisa minta unmute ya. Kalau ada pertanyaan bisa diketik juga. Oke, saya ini dulu. Saya beri kesempatan dulu Pastor Fendi ke Pastor David Ari dulu. Ya, Shalom. Ya. Kami di IHK Kota, jadi per bulan depan ini Pak Paulus, Pastor Fendi, dan semua kawan-kawan, kami sudah tidak beribadah lagi di Mangga 2. Jadi kami bukan lagi IHK Mangga 2, tetapi IHK Kota. Karena gedung kami pindah di wilayah kota, sebelah kota tua, yaitu di Mall Glodok Plaza. Jadi per Juli kami pindah, kemudian tadi semua protokol itu akan kami ikuti, tetapi di IHK Kota kami akan beribadah paling cepat 19 Juli, karena tanggal per hari ini sampai nanti kami 14 Juli kami masih renovasi gedung baru, ruangan baru di Glodok Plaza.
Jadi selama 3 minggu ke depan kami renovasi karena Hotel Plaza tempat kami ibadah yang lama masih tutup sampai akhir bulan, jadi otomatis kami belum bisa pindahan barang juga. Jadi kami masih akan pindahan barang nanti awal bulan depan. Jadi semua preparasi kami untuk ibadah di IHK Kota nanti baru selesai semua mungkin tanggal minggu kedua, tetapi kami akan mulai ibadah 19 Juli. Jadi mohon doa buat teman-teman semua, sahabat seluruh IHK Kota, IHK di Indonesia semuanya. Kami memulai ibadah baru di tempat yang baru dengan ruangan yang lebih baik. Per hari ini kami sudah sedang renovasi sampai 3 minggu ke depan sampai pertengahan bulan Juli. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada beberapa protokol yang akan kami kerjakan juga, walaupun semua yang tadi disampaikan oleh Pastor Fendi sudah kami lalui karena ibadah kami ada di mall. Jadi setiap setiap masuk sudah ada cek suhu, ada cuci tangan semua di security depan. Tetapi di gereja nanti kami masuk tetap akan melakukan prosedur yang sama supaya antisipasi semuanya, supaya semuanya baik. Jadi terima kasih untuk tadi semua protokol yang sudah disampaikan. Nanti mohon bisa dikirim via email supaya kami bisa share ke kawan-kawan yang ada di tempat kami. Itu saja sih yang bisa kami sampaikan. Doanya saja buat kami semuanya preparasi untuk ibadah di tempat yang baru, new normal, new building bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa dulu sebelum lupa. Yuk kita doa sama-sama buat IHK Kota. Bapak, kami berdoa buat IHK Kota yang sedang renovasi tempat. Tuhan memberkati segala biaya yang diperlukan. Tuhan memberikan hikmat juga kepada Pastor Ari. Dan Tuhan tolong supaya biaya semuanya terpenuhi. Dan dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Pastor Ari, thank you. Lalu Daniel Fernando, gimana? Coba di-unmute. Di-mute, sorry. Halo. Ya, gimana kau? Halo. Oh ya, kok nggak ada wajahnya? Sinyalnya ada nyendat-nyendat. Oh, sinyalnya nyendat-nyendat. Ya sudah, nggak keluar wajahnya, nggak apa-apa. Jadi kira-kira gimana, Bandung? Sudah berani ibadah atau gimana? Untuk Bandung, untuk persiapan ibadah ini, itu Pak, konfirmasi dari yang punya tempat. Waduh, nggak dengar. Halo. Ini sinyalnya jelek ya. Sudah, nanti kalau gitu offline aja. Nanti besok laporan ke saya. Ya, Pak. Baik. Ya, di unmute, di apa itu? Sekarang Pak Vila, mana Pak Vila? Pak Vila, Lasi. Pak Vila? Yes. Oh, kamu muncul. Tadi nggak muncul. Pak Vila? Oke, rupanya ada gangguan di Bogor. Ya sudah, saya kembalikan ke Pastor Fendi kalau gitu. Jadi diberi kesempatan kepada kawan-kawan yang mau bertanya. Jadi prosedur-prosedur dari tata laksana untuk ibadah tanggal 5 Juli khusus buat para leaders tadi. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan Palem. Ngomong juga boleh pakai chatting, ya di kolom bawah itu ada chatting. Dari Siska Rahayu, Koven mau tanya tanggal 5 Juli leader IHK Grow simulasi juga enggak, Pak Fendi? Untuk IHK Grow nanti dimulai semua ibadahnya pada minggu kedua. Minggu kedua, Siska. Oke. Ada lagi yang mungkin mau bertanya bisa di-unmute sendiri ya.
Saya udah Kawan-kawan yang lain? mau tanya itu sih IHK Grow 12 dari tahun Bu nggak Gembala. boleh. Saya kira untuk yang tanggal 5 Juli kawan-kawan ya, untuk yang IHK Palem, leaders yang artinya kurang terlalu fit, lalu umurnya sudah senior, mungkin di atas 60, saya kira off dulu ya. Kita sayang semuanya, jadi nantilah itu akan kita atur berikutnya, tapi sebagai gambaran, jadi para diakon diakonis yang kira-kira tidak terlalu fit dan usia sudah 60 ke atas, saya kira di rumah dulu, gitu ya. Dan anak-anak tadi seperti pertanyaannya Bu Gem, anak-anak di bawah 12 tahun, saya kira juga di rumah dulu aja, gitu. Karena ini khusus untuk simulasi dan perkenalan ibadah di new normal ini. Jadi supaya nanti para diakon diakonis itu pada waktu melayani itu konsentrasinya sungguh-sungguh. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya. Iya, saya mau bertanya. Apa? Wih, siap. Putus, Pak. Putus, tidak ada suara. Dwi, tolong diulang, Dwi. Putus. Ya. Lanjut. Lanjut, Daniel Dwi. Ya, saya mau bertanya apakah nanti ibadah tanggal 5 itu sudah full band atau masih yang sudah berjalan solo keyboard? Itu aja sih. Ya, kalau saya sih maunya bass aja sih. Jangan Pak mencuri kemuliaan. Enggak lah. Saya kira kita juga harus sudah mulai mulai full musik begitu ya. Tadi Pastor Fendi kan sudah jelaskan, jadi ada simulasi ya untuk full. Ya. Cuman pesertanya di bawah hanya diakon dan diakonis saja untuk tanggal 5. Jadi musik. Peserta jemaatnya itu hanya diakon dan diakonis. Pakai face, apa tadi namanya? Face shield. Face shield, ya. Itu pakai face shield V. Gitu. Jadi helm kendaraan bermotor juga boleh. Helmnya Jojo, Pak. Oke, thank you Dwi. Yang lain kali, mana anak musik pujian? Evan, mana Evan? Evan sedang setir ya? Enggak, Pak. Oh enggak, saya kira sedang setir ya. Jadi siap-siap aja juga Pak Evan. Jadi nanti tanggal 5 untuk di Palem kita coba untuk full musik ya. Tapi prosedur harus diikutin. Kita tidak bisa menyepelekan karena tadi siang saya juga bicara sama Pak Dedi. Kalau penyakit kadas, panu, kurap, kudis, kutu air ya sampai patah tulang itu ada obatnya. Tapi ini jangankan obat, ya vaksin aja belum ditemukan, begitu. Dan untuk memproduksi vaksin dibutuhkan 2 tahun, ya. Jadi maka kita harus berhati-hati, jangan gegabah juga jangan terlalu takut. Yang penting kita ngikutin prosedur pasti selamat, begitu. Siapa? Ya Pak Evan ya. Ya, Wajahmu enggak kelihatan, kamu kurus atau gemuk? Nggak tahu nih Pak. Ya sudah. Lanjut, yang lain? Oke, pertanyaan dari Pak Santo, saya coba jawab. Ibadah pagi saja atau sore untuk isi ruangan dibatasi atau tidak? Jadi kita akan coba ibadah hanya dilakukan hari Minggu 1 kali saja. Pada ibadah pagi jam 10 sampai jam 11.
Jadi kita akan menjaga dan mengatur seat-nya seperti tadi yang dikatakan di dalam social distancing. Jadi kita akan atur dan kita akan coba simulasikan. Yang duduk nanti adalah diakon dan diakones mulai per tanggal 5. Gitu. Iya, sudah. Kemudian tadi pertanyaan Keisha, pakai face shield kalau nyanyi gimana? Ya makanya dicoba gitu. Kita akan coba. Tadinya malah pakai face shield dan masker semestinya. Tapi kita akan coba pakai face shield aja. Nanti mungkin khusus untuk singer dan WL, face shield-nya yang agak sedikit ke depannya, yang bisa dibuka dan diturunkan. Jadi mungkin untuk standar jaraknya mungkin nggak nempel banget dengan mulut, tapi mungkin agak ke depan. Ya, pada intinya nanti dicoba dulu sih, tanggal 5. Ya, untuk disimulasi nanti tanggal 5 baru Ya, nanti nanti kita evaluasinya seperti apa, ketahuan tanggal 5 gitu. Untuk Henry tadi udah dijawab ya, tim musik sudah lengkap atau belum, ibadah diadakan berapa kali? Tim musik lengkap, full band tanggal 5 simulasi. Ibadah hanya 1 kali, jam 10 sampai jam 11. Nanti jemaat datang lebih banyak melebihi bangku, gimana Pastor? Baik, pertanyaan dari Putri, kalau nanti jemaat datang lebih banyak melebihi bangku, haleluya yang pertama. Berarti antusias jemaat luar biasa. Yang kedua, saya tadi bicara juga sama Pak Paulus, kita ada wacana untuk IHK Palem nanti kita akan siapkan di atas dan di bawah. Jadi kalau sampai di atas nggak bisa, kita akan aktifkan televisi di bawah untuk menjaga social distancing ya, yang tadi seperti saya paparkan. Jadi kita tetap acuannya adalah jarak kursi itu wajib, jadi nggak bisa ditiadakan gitu. Ya, jadi saya berharap nanti Bu Tri nggak usah ragu-ragu. Kalau mau bawa 1 bus ya juga nggak apa-apa. Atau gini, Pastor Fendi, coba teman-teman juga dipikirkan misalnya, karena saya dapat satu pengalaman dari teman gerejanya ya kurang lebih kayak gereja kita gitu ya. Nah dia itu sudah ibadah dari mulai tanggal 2 minggu yang lalu ya. Tapi caranya itu antik ya. Jadi jemaat itu didaftar, disuruh yang mau ibadah itu harus mendaftar di grup WA. Jadi nanti kursinya udah disiapin, misalnya Bapak Ijo, Ibu Ponijem, Cik Dewi, Ko Akau, ya siapa-siapa gitu. Jadi mereka datang sudah ada nama-namanya. Ini hanya ini aja sih. Kira-kira kalau diberlakukan seperti itu, menurut kawan-kawan bagaimana? Jadi kita misalnya hari Kamis gitu, kita tanyakan di grup siapa yang mau ibadah hari Minggu, kita data. Terus kursinya nanti kita kasih nama-nama gitu. Asik juga sih. Jadi dia akan punya kerjaan baru. Pastor Ari juga boleh digitukan nanti ya. Kira-kira didata dulu atau bagaimana, tahu-tahu yang datang 1000 gimana? Ini ide yang perlu dicermati. Oke, Pak Hani? Ya, ini usul aja kalau misalnya Acer yang ada itu pakai sarung tangan atau enggak? Karena membuka pintu, ganti dan segala macam, apabila mereka pegang wajah atau apa tanpa sadar, itu juga sangat riskan. Yang sekali pakai buang. Boleh Desposito. Boleh nggak Pak? Nggak apa-apa. Asal nggak pakai sarung di bawah. Sarung gajah duduk nggak boleh. Nanti pakai peci bahaya kayak foto saya nanti. Saya kira boleh ya pakai sarung tangan plastik yang sarung tangan itu ya, bisa. Yang tipis. Jadi aja murah kok itu. Ya. Boleh. Yang penting ingat jangan sampai kita itu salaman ingatin. lalu pegang-pegang wajah.
Dalaman. Itu ya Pak Hani. Jadi boleh yang nanti di Palem nanti Iya, ditambahkan nggak supaya diingatin aja tuh. gitu. Thank you Pak Hani. God bless. Safety lah semua. Ya, siap. Ya, Yang lain? IHK 18 ini siapa? Mohon izin tanya. IHK 18? iya, anak sekolah minggu streaming aja. Anak Ngurus sekolah sekolah. minggu bikin streaming sama anak-anak aja terus. Bisa, itu dipertimbangkan. Saya kira Bandung kalau untuk anak sekolah minggu juga sudah bisa mulai streaming ya. Karena bisa lah itu diwacanakan. Iya. Kawan-kawan tidak ada yang bertanya apa ini sudah dianggap cukup Pak Lewi? Apa kabar Pak Lewi? Lama tidak ketemu, wah tambah ganteng. Wah Ibu Tri juga, kok duduk di singgasana Bu Tri? Anak saya Iva gimana ini kabarmu? Oh ya, puji Tuhan, luar biasa. Iya. Pertanyaan dari Bu Tri lagi mungkin ya, untuk jemaat yang bawa anak nggak mungkin duduknya berjarak. Gimana cara mengatasinya? Ya tadi seperti yang disarankan, tadi kalau bisa untuk yang anak-anak kalau bisa ibadah online. Tapi apabila orang tuanya membawa anak-anaknya mungkin sebaiknya di pangku ya. Gitu. Kalau seandainya sifatnya anaknya udah besar ya seperti Kosanto gitu ya, kalau bisa duduknya sendiri lah. Nggak mungkin di pangku gitu kan anaknya. Gitu. Tapi kalau masih kecil, saya pikir nggak masalah ya di pangku gitu. Karena sekali lagi bahwa kursi-kursi itu pasti nanti sudah diatur sebelum jemaat itu datang gitu. Kita kan nggak pernah tahu jemaat itu datang bawa anak atau tidak. Tapi tetap kita akan menyarankan bahwa anak-anak di bawah umur sebaiknya ibadah lewat online gitu. Gitu ya Bu Tri. Tapi kalau memang dia tetap mau ibadah, ya kita nggak bisa nolak gitu. Tapi tetap diingatkan bahwa duduknya di pangku aja gitu. Jangan kursinya digeser gitu. Pak Santo ada saran saya apakah ibadah didata bergantian untuk hadirnya jemaat dan diaken tiap minggunya? Bagus juga ini usulnya Pak Santo. Boleh, nanti kita coba simulasikan dulu Ya. tanggal 5. Nanti dari tanggal 5 itu pasti ada masukan-masukan yang lebih baik. Salah satunya ini mungkin seperti yang usulan Pak Santo. Mungkin rolling ya Pak Santo ya. Yang seperti dari Pak Santo bilang itu kan biasa kan kita ibadah pagi dan sore. Nah mungkin nanti ibadah yang diaken dan diakonis pun nggak semuanya yang harus hadir semua. Bisa lewat online, biasa juga yang bertugas melayani datang. Makasih masukannya Ko Santo. Ko Henry, untuk face shield disediakan atau beli sendiri? Oh disediakan. Disediakan. Tenang aja. Yang pasti face shield itu yang dibelikan tolong dijaga ya. Maksudnya kami tidak menyediakan double. Jadi apabila terjadi dirusak atau nggak sengaja terusak, ya mau tidak mau harus beli sendiri gitu. Kita hanya menyediakan sekali saja gitu. Dan untuk masker pun yang seperti mungkin ada yang sempat bertanya gitu ya, gimana kalau jemaat datang yang nggak bawa masker gitu ya. Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu Pak Paulus sempat singgung juga, nanti kita arahkan mungkin pakai masker kain gitu. Nanti gereja juga siapkan. Ada yang lain juga? Masih ada yang mau tanyakan tentang safety protokol? Cik Febe jangan diam saja.
Itu senyum-senyum. Mau bicara itu, jadi buka coba. Cifebe, ya silakan. Cifebe. Udah mengerti Pak, saya mah ini aja. Ikut Korudi, ya mesti. Ya sudah. Yang penting semua baik-baik, sehat-sehat, ya sudah luar biasa. Siapa lagi? Ini suaminya baru muncul ini. Ya. Siapa lagi teman-teman ya? Yang ada usulan-usulan. Tadi saya tentang yang mau ibadah daftar by WA dulu. Itu kira-kira gimana? Apa kita putuskan di sini atau nanti para leaders yang akan putusin? Teman-teman gimana? Tadi usulannya Pak Santo juga bagus, jadi di rolling bagi jemaat ya bergantian, misalnya datang tanggal 12, yang belum bisa datang tanggal maksudnya yang sudah datang tanggal 12 tidak boleh datang di tanggal 19 gitu misalnya. Itu bagus juga. Itu. Yang penting dari kita dulu, seperti tadi saya melalui pemberitaan firman Tuhan, yang penting kita menyadari kita sudah pada dewasa. Kalau terjadi rolling, ya jangan nanti tersinggung. Lalu kemudian, wah saya kok dibeda-bedakan. Tidaklah, kita tidak pernah beda-bedakan. Begitu ya. Jadi yang penting kita dewasa, saling menyadari bahwa ini kita harus mengerjakan semuanya bersama-sama tanpa ada perbedaan sedikit pun. Semua diperlakukan sama, ya juga di hadapan Tuhan. Saya kira waktu kita masih ada 10 menit. Tata ada tulisannya tapi nggak ada orangnya. Tata. Ada namanya, nggak ada orangnya. Kameranya error. Siska hanya foto saja. Mantap, enggak apa-apa. Oh, ini Tata muncul. Coba lihat wajahnya, sudah kurus atau masih gemuk seperti saya? Kamera saya error, Pak. Oh, kamera error. Oh, ini Koeven juga tambah bulat ya. Puji Tuhan. Yang penting sehat. Siapa yang belum disapa ini? Kosanto nggak ada. Oh, tadi sudah. Kosanto sudah banyak memberikan usulan yang bagus. Pak Lewi, Bu Lewi mana Pak Lewi? Oh, ada. Aman. Kok saya hanya dikasih foto apa namanya? Di atas tuh apa? Lampu. Oh ya enggak apa. Nggak ada pertanyaan kawan-kawan ya? Pak Dedi, Ketua Diaken Palem, mana wajahnya? Mungkin ada saran-saran, ada. Nah ini, saya lihatnya, saya punya kebiasaan itu ngucek mata, tidak boleh ya. Kalau memang mau ngucek itu mestinya pakai tisu atau apa, misalnya, tapi kebiasaan jelek, tidak boleh diikuti. Pak Dedi, cek. Pak Dedi, ya, Pak. Cek, aman, Pak. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Diaken-Diakonis Palem. Silakan. Tidak ada sih, Pak. Tidak ada. Ya sudah, besok nanti WA saya siapa yang dari Palem yang nggak on di sini, lalu diberi pengertian kenapa tidak gabung, ya. Ya, mudah-mudahan masih bisa bersama-sama untuk melayani ke depannya di new normal. Gitu. Siap, Pak. Pastor Fendi, ada yang ditambahkan? Ya, mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan, usulan, buat yang tidak terfasilitasi nanti bisa japri ya. Maksudnya kita bukan menutup setelah acara ini nggak boleh tanya gitu. Jadi pasti ada banyak pertanyaan,
Karena biasa kita online ke on-site itu pasti juga ada beberapa pembatasan. Jujur, kita memperlakukan ini pun sebenarnya juga dengan berbagai pergumulan ya gitu ya. Saya juga bicara sama Pak Gembala gitu. Pada akhirnya adalah kita berusaha untuk yang terbaik buat jemaat maupun buat gereja. Ya, jangan sampai nanti maksudnya kita tidak mengharapkan seperti apa yang tadi Bapak Gembala katakan, kalau ada satu yang terpapar saja gitu, itu sudah otomatis pasti satu gereja itu di isolated gitu. Ya, jadi akan disegel. Gitu. Jadi kita nggak mengharapkan hal itu terjadi. Jadi mohon bantuan juga buat teman-teman diakon-diakones bisa menjelaskan dengan baik, terutama untuk jemaat-jemaat, bukan kita tidak mengizinkan mereka untuk ibadah, datang ibadah ya. Jadi bukan maksudnya seperti itu. Mungkin ada beberapa yang tanya juga gitu ya. Yang lansia gimana, 60 tahun, 65 tahun, atau yang 70 tahun. Kita harapkan lebih baik untuk saat-saat sekarang ini ibadah, mungkin mereka bisa melakukan ibadah dari rumah. Kalau mereka ada kebutuhan, yang tadi Bu Tri atau Pak Lewi yang lebih dekat ya mungkin ya, daerah Kapuk situ, mungkin bisa disampaikan, nanti kita dari gereja tetap apa yang mereka perlukan, kita tetap akomodir. Gitu. Tapi sebaiknya kita sarankan untuk ibadah, untuk kesehatan mereka juga ya. Karena kita tahu bahwa COVID ini justru yang berbahaya sebenarnya kan anak-anak di bawah umur sama lansia sebenarnya. Gitu. Kemarin itu saya sempat bicara sama Pak Paulus, saya ikut seminarnya Dr. Yanto, bahkan gereja CK7 cabangnya Paniko, itu dia hold untuk mengadakan ibadah on-site itu sampai September. Dan gembalanya pun sampai nggak mau melakukan yang namanya servis-servis untuk pernikahan, kematian, baptisan gitu. Jadi itu semua di prison. Jadi saya sampai bilang sampai seperti itu gitu. Jadi mungkin karena beliau gembala itu kan juga dokter ya, dokter yang senior gitu. Jadi diharapkan memang semua teman-teman bisa menjelaskan ya dengan baik gitu. Jadi kepanjangan gereja lah, bukan kita nggak mau bertemu dengan mereka. Kita pun pasti kangen ya sama mereka ibadah bareng. Tapi harus dipahamin lah untuk kondisi saat sekarang ini, untuk kita bersama gitu. Lebih baik. Itu aja Pak tambahannya. Baik, kawan-kawan, kita sebelumnya masih ada waktu 3 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, saya kasih kesempatan sebelum kita closing, sebelum kita tutup. Kohitem, Yeni, barangkali ada masukan-masukan dari Kohitem secara teknis. Kemarin Kopendi sudah pesan ini ya, apa? Wastafel yang apa diinjak itu ya? Iya Pak. Sudah tadi udah dihubungin teman mungkin. Oke. Kohitem, ada yang mau direnovasi gerejanya? Ada masukan-masukan Kohitem, cuman mungkin begini, Kohitem kalau alatnya wastafel sudah sampai, saya minta tolong nanti saya akan telepon pribadi ya Kohitem ya, untuk mengkonektingkan air ya. Oh, iya, air iya. dari dalam itu ke wastafel yang konsepnya untuk membuka dan menutup itu pakai pedal, diinjek. Sabunnya juga gitu, jadi bukan pakai tangan gitu, diinjek gitu ya. Tapi nginjeknya ya kira-kira, jangan nginjeknya 1 liter keluar semua gitu, bahaya, kita cepat habis. Nah itu nanti minta tolong Kohitem, nanti kalau sudah alatnya datang, saya panggil ke gereja. Kalau perlu saya jemput nanti. Saya pulang sendiri. Itu Kohitem ya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Ari, ada yang mau disampaikan? Di luar ini juga boleh.
Enggak sih Pak, hanya Ada? ya mari siapkan hati aja, kan ini new habit ya, kebiasaan baru, kita harus membiasakan diri. Ya ini new normal ini kan membuat kita untuk punya disiplin pribadi, menjaga diri kita masing-masing. Ya gereja sudah berusaha demikian rupa, saya percaya kita gembala dan seluruh pengerja juga mempersiapkan terbaik buat jemaat. Tetapi bagaimanapun jemaat juga harus punya disiplin pribadi, jangan sampai ada hal yang tidak baik yang nanti menimbulkan, ya kita harus memikirkan nggak cuma orang lain, tapi juga diri kita. Mengasihi diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri, jangan lupa tetap jaga kesehatan masing-masing. Itu aja sih Pak. Oke. Karena ada pembicara terakhir ya, sekalian Anda tutup doa. Ya. Dan sekaligus doa berkat. Sebelum Pastor Ari tutup doa, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kawan-kawanku semuanya, para pastor IHK Church, ya para gembala-gembala satelit, ya Pastor Ari sendiri, Pastor Fendi, Pastor Daniel, Pastor Villa, ya Pastor Villa nggak nampak lagi, mungkin sana jaringannya kali ya. Koneksinya. Ya koneksinya tidak masalah, yang penting hatinya tetap bersama-sama dengan kita. Dan sekali lagi teman-teman, atas partisipasinya, dan saya menganggap ini adalah sebuah pelayanan dengan model baru. Kalau dulu yang namanya meeting itu harus face to face, ya jadi harus makan bersama, harus bersentuhan, harus ya sekarang serba seperti ini ya. Inilah dunia baru, inilah sistem pelayanan gaya baru. Kita tidak bisa memungkiri dan tidak bisa menolak, karena begitu kita memungkiri dan menolak maka kita akan ketinggalan zaman, ya. Dan ingat ya, Tuhan adalah Tuhan, ya, tetapi Tuhan juga memakai para hamba-hambanya untuk memberitahu kita, ya. Para nabi-nabinya juga sudah banyak yang memberitahu akan ada hal-hal yang setelah ini, ya, bukan menakut-nakuti, tetapi paling tidak kita bisa berjaga-jaga, kita bisa menata hati, ya, tadi, ya, berubah, bukan hanya berubah secara kamuflase, seperti bunglon, itu berubahnya kamuflase. Tetapi yang Tuhan mau, dari yang gelap itu menjadi terang, gitu ya. Dan jangan kembali lagi kepada gelap, karena itu adalah bebal, ya. Karena dulu kita semuanya kegelapan, lalu kita sudah menjadi terang. Jadi kita tidak bisa lagi kembali kepada kegelapan. Ya. Maka itu setelah kita kembali menjadi terang, maka kita baru bisa bertumbuh. Kita berkomitmen jadi orang dewasa. Kita berkomitmen, apalagi bulan ini kita menyelesaikan satu tema, yaitu tentang Christian manners, ya. Jadi bagaimana sikap sopan santun sebagai orang-orang Kristen, baik itu jemaat, baik itu para hamba-hamba Tuhannya. Sekali lagi saya tekankan, kita adalah suratan Kristus yang terbuka, bukan tertutup, tapi terbuka. Jadi kita para pemimpin, jadilah teladan yang baik, ya. Bukan hanya wacana yang baik, tapi tingkah laku kita yang baik. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan, ditandai dengan tunduk kepada pemimpin yang kelihatan. Maaf ya, kalau saya ngomong berkali-kali tentang seperti ini, bukan berarti saya gila hormat, tidak. Tetapi membiasakan diri untuk sopan dan santun, itu adalah sebuah ciri khas daripada orang-orang Kristen yang hidup apalagi di new normal. Ya, dengan sikap yang sopan dan santun, maka kita akan menerima berkat yang berkelimpahan. Begitu kira-kira. Kawan-kawan, sekali lagi terima kasih dari Bandung, dari Bogor, dari Mangga 2, dan dari Taman Palu. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan Pastor Ari untuk tutup dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk malam ini. Kau memberikan hikmat, kau memberikan wisdom, kau memberikan pengertian bagi kami, untuk kami menyambut sesuatu era yang baru. Dan biarkan kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan, bertumbuh dalam pengertian kami dan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan, pengertian yang Tuhan berikan. Kami mau menyambut new normal, kami menyambut ibadah dengan cara yang baru. Amen. Kami mau bersemangat, tidak kurangi esensi ibadah kami, yaitu hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Tuhan memberkati IHK Palem, IHK Bandung, IHK Bogor, dan juga kota. Semua kami boleh bersinergi. Tuhan memberkati seluruh gerejamu, semua umatmu. Terus Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, terus bisa menyembah Tuhan dengan antusias, walaupun dengan suasana yang berbeda, dengan cara yang berbeda, tetapi hati kami tetap berpaut kepada Tuhan. Terima kasih untuk malam ini ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan kami menerima berkat yang limpah, kasih setia dan rahmat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Cik Santi, sebelum kita tutup, mana Cik Santi? Saya lihat wajahnya. Cik Santi. Cik Santi. Beliau lagi terima telepon, Pak. Oh, lagi terima telepon. Tolong diberitahu besok transfer ke Mangga 2 sejumlah 10 juta. Nanti saya kasih tahu, Pak. Ya, besok transfer ke Mangga 2 sejumlah 10 juta untuk dipakai Pastor Ari untuk menyelesaikan penyekatan ruangan. Gitu ya Pastor Ari? Pastor Ari dengarkan? Terima kasih Pak. Ya, nggak banyak-banyak, cuma 10 juta. Karena kita tanggal 15 juga harus membayar perpanjangan kontrak gereja. Ya, jadi di sela-sela kami harus melunasi, kami juga harus menabur. Ya, tadi saya bilang kita harus jadi contoh. Ya, kami membutuhkan, tetapi kami mau menabur. Ya, apalagi yang ditaburi itu adalah anak sendiri. Saya percaya Tuhan dahsyat. Gitu ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya kawan-kawan. Ya, sampai jumpa ya di lain waktu dan selamat istirahat. Salam IHK. Salam IHK. Amin. Amin.